ini Rokinya sama Kojo yuk. Sebelum mulai Roki, kita ngapain ya? Teman-teman ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Oh, berdoa. Oke, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah Roki kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, seru banget rasanya hari ini Kojo yang ada di sini. BTW mau praise and worship. Kakaknya mana ya? Kojo nggak bisa nyanyi sendiri, harus ada kakaknya. Kita panggil yuk. 1, 2, 3. Kakak. Iya Kojo, kakak dengar. Gak sabaran banget sih Kojo ya. Bangkit berdiri dulu kalau gitu. Tadi kan sudah berdoa sama Kojo. Nah, yang sudah siap memuji Tuhan, yuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, hanya oleh roh-Mu ya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, hanya oleh roh-Mu ya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, hanya oleh roh-Mu ya Tuhan. Nah, adik-adik dan Kojo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama yuk. Yang percaya sama Tuhan Yesus, ikut kakak nyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Mari adik-adik kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap percaya Tuhan, menaruh iman pengharapan kami di dalam Engkau Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau melakukan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Halo adik-adik Rocky, ketemu lagi dengan Kak Elda. Selamat hari Minggu adik-adik Rocky. Wow, saat yang ditunggu-tunggu kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Pasti adik-adik Kak Elda percaya setiap minggunya semangat. Nah adik-adik, kita hari ini mau belajar tentang hidup beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bentar, Kak Elda lupa. Tadi Kak Elda bawa sesuatu loh. Hari ini kita mau science experiment. Sebentar ya, Kak Elda ambil dulu ya. A few moments later. Tada! Nah ini nih Kak Elda, tadi lupa belum ngambil ini. Nah eksperimennya seperti apa sih Kak Elda? Tapi sebelumnya Kak Elda mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang percaya kepada Tuhan 50%? Setengah hati. Artinya adik-adik, aduh kayaknya masih ragu sih, soalnya Tuhan Yesus belum jawab doa aku udah sering datang ibadah Rocky tapi kok aku belum dijawab sih doanya. Atau apakah adik-adik percaya kepada Tuhan 100%? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata adik-adik percaya sama Tuhan 100%. Artinya apakah 100%? Artinya sepenuh hati. Kita nggak ragu-ragu sama Tuhan ya. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia segenap hati. Nah, kita hari ini mau science eksperimen. Kita mau belajar gimana sih caranya percaya sama Tuhan, gak ragu-ragu, kita mau percaya sepenuh hati kita. Nah, Kak Elda akan menjelaskan ya. Jadi ini adalah ziplock berisi, plastik ziplock yang berisi air ya, air. Kemudian Kak Elda punya pensil yang tajam nih ujungnya ya, Kak Elda sudah runcing. Nah adik-adik, tajam nih ya, coba. Apakah adik-adik percaya kalau Kak Elda akan menusukkan pensil ini ke ziplock dan tidak akan membasahi meja ini? Apakah adik-adik percaya? Percaya nggak? Kita harus coba ya. Nah, seperti inilah ketika kita percaya kepada Tuhan ya. Mungkin rasanya, aduh nggak mungkin deh Kak Elda, itu pasti bocor orang tajam. Tapi kita coba ya. Kita percaya? Oke, sama-sama bilang hidup dalam iman. Oke, kita coba. Kak Elda akan tusuk ya. Wow. Wah, apakah adik-adik melihat ada yang bocor? Coba. Mungkin ini baru pertama kali ya. Kita coba lagi ya. Adik-adik yakin kan? Sama-sama bilang hidup dalam iman. Ya, mari kita coba. Wow, ada yang bocor? Ternyata tidak ada ya adik-adik. Tidak ada air yang menetes. Kok bisa sih ya? Nah terkadang adik-adik hidup kita tuh seperti ini. Kita lihat kesulitan dalam hidup kita nih seperti seperti pensil yang tajam ini ya. Mungkin adik-adik ngalamin yang namanya ditinggalin teman kalian pindah keluar kota, pindah sekolah, atau apa sih permasalahan adik-adik? Mungkin kalian pengen sesuatu tapi kalian belum mendapatkannya, atau ada anggota keluarga kalian yang sakit. Di mata kalian kok kayaknya ini semuanya susah ya, kok masalahnya belum terjawab ya. Tapi adik-adik, kita perlu percaya terus sama Tuhan seperti ini. Percaya bahwa Tuhan tetap menopang hidup adik-adik, Tuhan tetap melindungi adik-adik, Tuhan tetap melakukan hal yang hebat seperti ini. Ditusuk tapi nggak tumpah loh, ini suatu hal yang hebat ya. Jadi beriman kepada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan itu penting ya adik-adik. Nah, tema hari ini adalah hidup dalam iman ya. Dan super kebenaran kita adalah aku hidup dengan iman, bukan
penglihatan. Seperti yang tadi adik-adik, ketika kita melihat tadi pensilnya tajam ya, tapi ternyata ketika ditusuk ke plastik ziplock itu tidak berlubang ya, dan airnya tidak bocor. Kok bisa sih Kak? Nah, ini dia penjelasannya secara sains ya. Ternyata adik-adik, plastik ziplock itu dia adalah jenis polimer ya. Polimer apa Kak Elda? Polimer itu adalah suatu material kimia yang tersusun oleh molekul yang saling berikatan dan memiliki pengulangan yang tinggi. Nah, secara umum itu polimer berarti monomer ya. Mono satu yang saling bergabung membentuk polimer ya. Nah, monomer itu merupakan bagian terkecil atau penyusun sebuah polimer. Nah, nih ziplock ini adalah polimer adik-adik. Jadi, ketika pensilnya menusuk ziplocknya itu, si plastik ini, si polimer ini langsung dia merekatkan ya, yang tadi kan ya, merekatkan jadi nggak ada lubang antara si pensil yang tadi tertusuk tadi ya, gitu. Wow ya, adik-adik nanti mungkin bisa mencobanya di rumah ya. Nah, seperti itulah adik-adik ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan. Di bulan ini kita mau belajar tentang dua tokoh, yaitu Yosua dan Kaleb, gimana mereka tetap percaya kepada Tuhan meskipun apa yang mereka lihat itu masalah. Mungkin mereka melihat kemustahilan juga, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka memilih untuk hidup dengan iman. Suatu kali Musa menyuruh 12 orang untuk jadi pengintai, jadi spy ya. Siapa di sini pernah nonton film detektif? Nah, mungkin 12 pengintai itu seperti detektif ya. Diam-diam mereka harus sembunyi-sembunyi untuk mengintai apa nih? Musa meminta mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Musa bilang, "Coba lihat di sana, tanahnya seperti apa? Coba lihat di sana, orang-orangnya seperti apa? Coba lihat di sana, hasil tanahnya seperti apa?" Dan mereka 12 orang ini dari 12 suku ya, adik-adik 12 suku orang Israel, pergilah mereka selama 40 hari adik-adik. Mereka melihat semuanya, mereka mengamati, mereka lihat wah, hasil tanahnya, dan mereka juga membawa hasil tanahnya. Pada saat itu sedang musim anggur. Mereka bawa setandan anggur ya untuk ditunjukkan kepada bangsa Israel. Setelah 40 hari mereka kembali. Nah, waktu mereka sedang menceritakannya nih adik-adik, 10 orang itu mereka menceritakan bahwa jangan ke sana, kita nggak usah pindah ke tanah Kanaan. Di sana ada orang-orang raksasa. Orang-orang itu makan orang loh. Serem, jangan. Waktu itu bangsa Israel, kok Tuhan minta kita pindah ke tempat yang serem sih? Gak mau. Tapi adik-adik ternyata ada 2 orang, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Mereka melihat kesempatan yang besar. Mereka melihat ada orang raksasa, mereka melihat hasil tanah di sana, tapi mereka melihat dengan cara Tuhan Yesus melihat. Mereka melihat kesempatan yang besar. Mereka bilang, iya, di sana memang ada orang-orang raksasa, tapi kita mampu, kita bisa masuk ke tanah sana. Tuhan yang berperang untuk kita nggak usah takut. Kita pasti bisa, karena tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan untuk kita. Kita pasti bisa. Nah, Yosua dan Kaleb adik-adik sangat beriman. Mereka tetap pegang janji Tuhan. Meskipun yang 10 orang tadi itu mereka menghasut orang-orang yang lain supaya nggak percaya. Akhirnya ya adik-adik, orang-orang Israel yang tinggal itu, mereka jadi nggak percaya. Mereka jadi bersungut-sungut. Mereka jadi, tahu gitu kita tinggal di Mesir aja, di tanah yang waktu itu menjajah kita. Kita di sana lebih enak daripada di sini, padang gurun. Apalagi nanti mau ke tanah Kanaan, nggak mau. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Mereka lupa bahwa Tuhan itu sebetulnya selalu menolong mereka, memberikan makanan buat mereka setiap hari di padang gurun. Tapi mereka lupa karena kesaksian 10 orang tadi ya adik-adik yang melihat kemustahilan. Nah, Musa, Yosua dan Kaleb melihat dengan iman adik-adik.
meskipun di sana ada yang orang raksasa, meskipun di sana ada banyak musuh-musuh mereka, tapi mereka mau pegang janji Tuhan. Mereka tetap tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan tanah Kanaan itu menjadi milik mereka. Ya, mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, apa sih artinya iman? Kan hari ini kita temanya adalah hidup dalam iman ya, hidup beriman kepada Tuhan ya. Nah, apa sih emang artinya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman adalah dasar. Kita punya pengharapan kepada Tuhan, meskipun kita belum lihat, tapi kita percaya. Mungkin adik-adik, Tuhan, aku pengen nilai matematika aku dapat 90 Tuhan. Belum lihat, kalian mungkin masih gagal ya, mungkin masih nilainya masih waktu ulangan belum sempurna. Tapi percaya adik-adik, ketika kalian punya iman kepada Tuhan, ketika kalian belajar juga yang rajin, Tuhan pasti melakukan hal yang hebat. Kalian pasti bisa ya. Nah, kunci hidup dengan iman adalah ketika kita menjaga mata kita tetap tertuju kepada Tuhan ya. Menjaga mata kita tetap tertuju kepada Tuhan itu kayak gimana Kak Elda? Nah, kita fokus sama Tuhan. Saat kalian mengalami kesulitan, saat mungkin adik-adik mengalami kesedihan, adik-adik ngalamin masalah, ya, adik-adik ingat Tuhan, berdoa datang sama Tuhan. Tuhan, aku masih sedih Tuhan karena temanku ninggalin aku, temanku gak mau temenan sama aku. Atau Tuhan, aku pengen mainan yang baru, tapi kok aku belum dapat. Tuhan tolong aku, buat aku sabar dan aku mau percaya Tuhan pasti kasih tepat pada waktunya. Nah, kita fokus sama Tuhan, kita berdoa, kita fokus sama Tuhan. Dan juga apalagi kita baca firman Tuhan. Kenapa Kalda? Kayaknya sering banget ya suruh baca firman Tuhan, baca firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menguatkan kita. Di Alkitab banyak dikatakan jangan takut. Terus di Alkitab bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apalagi sangat banyak janji-janji Tuhan ya, yang menguatkan kita, yang membuat kita berharap terus sama Tuhan. Nah, meskipun Tuhan itu tidak terlihat ya sama kita, tapi kita tuh dapat melihat semua hal-hal yang hebat dengan mata iman kita. Sama seperti Musa, Yosua, dan Kaleb yang melihat dengan iman. Tidak seperti yang 10 pengintai tadi. Mereka melihat dengan mata mereka bahwa wah sulit, nggak bisa, pokoknya orang raksasa kita nggak bisa, kita gagal. Tidak seperti itu ya, tapi kita mau melihat dengan mata iman kita. Kita mau percaya sepenuhnya sama Tuhan, percaya 100% ya. Nah, mari adik-adik jangan biarkan rasa takut atau bimbang menguasai kita ya. Mungkin kita takut untuk mencoba hal yang baru, kita mungkin takut, kita mungkin bimbang untuk memutuskan sesuatu. Tapi Kak Elda ingatkan lagi, jangan takut, tetap percaya, tetap beriman sama Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan ya. Meskipun masalah kita belum selesai atau mungkin doa kita belum terjawab ya, tapi percayalah bahwa ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti mengalami hal-hal yang besar ya. Tuhan pasti lakukan mujizat untuk hidup adik-adik. Nah, untuk super ayat kita hari ini diambil dari Bilangan 14 ayat 9b. Bilangan 14 ayat 9b. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Yuk kita sama-sama baca ya ayatnya. Bilangan 14 ayat 9. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka ya. Tuhan selalu menyertai kita adik-adik, Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan selalu kasih yang terbaik sama kita. Jadi jangan takut, tetap percaya sama Tuhan. Dan super kebenaran kita adalah aku hidup dengan iman, bukan penglihatan. Sekali lagi, aku hidup dengan iman, bukan penglihatan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar hidup dalam iman. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, yuk mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk
firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau 100%. Percaya kepada Engkau segenap hati kami, gak ragu-ragu, gak bimbang, gak takut Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Allah yang besar yang sanggup melakukan hal-hal yang hebat dalam kehidupan kami. Biarkan ajar kami Tuhan untuk mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saatnya Creative Time. Wah, Creative Time kita hari ini adalah Super Ayat Challenge. Ada yang masih ingat super ayatnya? Super ayat kita diambil dari Bilangan 14 ayat 9b. Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ya, adik-adik hafalkan ayatnya. Kemudian nanti adik-adik bisa mungkin minta tolong mama papa untuk di timer ya. Semakin cepat semakin baik, artinya adik-adik berhasil melakukan challenge ya, super ayat challenge. Oke adik-adik, semangat mengerjakan Creative Time di rumah. Kojo seneng banget merasa diberkati sekali dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elda. Sekarang, kita mau persembahan. Kakak yang berdoa ya. Kojo mau siapin persembahan dulu. Kojo. Ih, mau kemana? Kojo mau kemana tadi? Hah? Oh, mau ambil uang persembahan, siapin uang buat persembahan. Oke deh, adik-adik juga jangan lupa disiapkan ya. Sekarang sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Selamat memberi adik-adik. Jangan lupa minta bantuan papa mama ya buat scan QR-nya. Duh, si Kojo kok nggak balik-balik ya adik-adik ya? Kemana sih? Ya udah deh adik-adik, sambil nungguin si Kojo, kita simak pengumuman untuk ibadah minggu depan. Ini si Kojo nih, masa Kak Tirsa ditinggalin di sini? Ya udah deh adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Sampai ketemu teman-teman. Happy Sunday. God bless you. See you.